Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Umat yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan menaikkan mazmur baginya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayat 1-3.
Keluaran 33 ayat 14. Lalu Tuhan berfirman, Aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketentraman kepadamu. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom saudara, saya Pendeta Renza dari GKI Maulana Yusuf Bandung. Senang bisa menjumpai Anda dalam kesempatan untuk membawa renungan pada saat ini. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh menyadari keterbatasan diri kami. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami di tengah segala keterbatasan, supaya di tengah hidup kami yang penuh dengan tantangan, kami menemukan kekuatan dan pengharapan. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Tuhan menyertai kita. Dalam Keluaran 33 ayat 14 dinyatakan, Lalu Tuhan berfirman, Aku sendiri akan berjalan bersamamu dan memberi ketentraman kepadamu. Saudara terkasih, saya mau membagikan pengalaman saya belajar naik sepeda roda 2. Saya belajar naik sepeda roda 2 itu ditemani oleh ayah saya di komplek perumahan orang tua saya dulu. Saya ingat sekali saudara, di awal ayah saya itu berada di samping saya dan memegang setir sepeda dan sadel sepeda saya. Lama-kelamaan saudara, setelah saya berlatih beberapa kali, posisi ayah saya berubah. Yang tadinya di samping, ia kemudian pindah ke belakang, memegangi sadel sepeda saya. Sampai akhirnya saudara, tanpa sadar saya mulai seimbang dan semakin bersemangat mengayuh sepeda saya. Ternyata ayah saya tidak lagi memegangi saya. Di titik di mana saya menyadari bahwa ternyata ayah saya sudah melepaskan pegangan dan tertinggal jauh di belakang, saya kemudian kehilangan percaya diri. Yang tadinya saya sudah bisa mengayuh saudara, tiba-tiba saya tidak seimbang dan akhirnya jatuh dan terluka. Itu satu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Saudara, terkadang hidup itu seperti belajar naik sepeda. Kita berani untuk mengayuh saat kita itu yakin bahwa ada pribadi yang akan menopang kita, pribadi yang akan menemani kita untuk tidak terjatuh. Tentu saudara, di tengah berbagai suka duka kehidupan ini, kita juga berharap bahwa ada orang-orang yang akan menemani kita. Akan ada keluarga, akan ada rekan, sahabat, mereka yang tidak meninggalkan kita di tengah berbagai pergumulan hidup. Tapi kita tentu tahu Bapak Ibu bahwa kehadiran orang-orang tersebut pastilah terbatas. People come and go. Tidak selalu keluarga, orang tua, sahabat, siapapun bisa ada menemani kita. Bahkan dalam kenyataannya saudara, kalaupun mereka ada di dekat kita, bersama dengan kita, belum tentu mereka sungguh-sungguh bisa memahami isi hati kita dan mengerti pergumulan kita yang sesungguhnya. Maka saudara, melebihi siapapun, melebihi manusia manapun, sesungguhnya Allah adalah pribadi yang senantiasa ada bagi kita, senantiasa menemani kita, senantiasa hadir di tengah kehidupan kita dan segala pergumulannya. Firman Tuhan dalam Keluaran tadi merupakan kata-kata Tuhan kepada Musa. Kita tahu saudara bahwa Musa punya tugas yang sangat berat untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa yang disebut sebagai bangsa tegar tengkuk, yang kadangkala sulit untuk diatur, yang seringkali disebut tobat kumat. Di tengah pergumulan yang tidak mudah itu, Tuhan hadir untuk meneguhkan Musa. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan, ia berjalan bersama dengan Musa
dan ia memberikan ketentraman dalam hati Musa. Sesungguhnya peran Musa untuk memimpin bangsa Israel adalah sebuah perjalanan rohani bagi Musa sendiri untuk merasakan kehadiran Tuhan dan penyertaannya dalam kehidupan Musa secara pribadi. Saudara-saudara, sama seperti Tuhan menyertai Musa, marilah kita percaya bahwa Tuhan juga menyertai kita dalam setiap langkah, dalam setiap perjuangan dan pergumulan kehidupan kita. Betul bahwa penyertaan Tuhan tidak dengan serta-merta membuat pergumulan kita, penderitaan kita tiba-tiba hilang, tiba-tiba menguap. Tetapi yang kita yakini adalah ketika Tuhan menyertai kita, kita akan menemukan kekuatan, kita akan menemukan pengharapan untuk terus melangkah dan melanjutkan apapun yang harus kita hadapi di tengah kehidupan ini. Tuhan memang tidak terlihat secara kasat mata, tetapi sesungguhnya Ia selalu hadir bagi kita. Maka pertanyaannya, maukah kita senantiasa menyadari kehadirannya? Maukah kita membuka hati kita untuk merasakan bagaimana Ia menyertai kita? Di tengah berbagai pergumulan, mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Mari berdoa, mari renungkan firman-Nya, dan mari menemukan ketenangan di dalam Dia. Saudara-saudara, di tengah kehidupan kita tetap harus mengayuh sepeda kita masing-masing. Tetapi percayalah, sesungguhnya Ia selalu ada untuk menemani dan menyertai kita. Amin. Ada begitu banyak cerita dan karya Tuhan dalam kehidupan saya. Salah satunya adalah ketika saya bergumul tentang siapa dan bagaimana kehidupan saya setelah dilahirkan. Utamanya setelah saya berusia remaja dan beranjak pemuda, saya memikirkan dengan siapa dan saya bertanya pada Tuhan, akankah hidup terus seperti ini dan bagaimana kelanjutannya setelah ini? Dan bagaimana juga kalau nanti orang tua saya meninggal lebih dulu daripada saya? Itu pertanyaan yang selalu mengintimidasi saya dan membuat saya juga hampir kehilangan percaya pada Tuhan. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan saya bahwa apa yang harus saya pikirkan adalah yang baik dan yang berkenan pada Tuhan. Dan melalui surat Rasul Paulus tersebut, saya diingatkan bahwa yang saya harus pikirkan adalah kehidupan saya saat ini, dan saya harus mensyukuri siapa yang ada bersama saya saat ini. Dan saya merasa orang-orang terdekat saya, mama, papa, teman-teman gereja, dan juga saudara sepupu dan keluarga besar adalah support system saya saat ini. Maka menurut pengalaman itu, saya lebih memperbanyak bersyukur dan menceritakan kebaikan Tuhan dibanding mengkhawatirkan hal-hal yang belum sampai kepada pemikiran saya hari ini dan seterusnya. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengarnya tentang indahnya karya Tuhan dapat dinikmati mulai dari saat ini. Jangan dulu memikirkan hal-hal yang tidak dapat kita pikirkan, sebab Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kita semua.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai GKI Kebon Jati, 1 abad berjalan bersama Tuhan, tentu banyak berkat dan selamat meneruskan perjalanan di dalam tahun-tahun ke depan. Tuhan memberkati. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau ada di antara kami. Dalam kebersamaan ini kami merasakan kasih dan dukungan-Mu. Ajar kami untuk saling mencintai dan menguatkan satu sama lain. Dalam setiap pertemuan, biarlah nama-Mu dimuliakan. Kami percaya bahwa Engkau beserta kami dalam setiap aktivitas kami. Dalam suka dan duka, Engkau selalu ada untuk kami. Kami ingin mencerminkan kasih-Mu dalam hubungan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah pusat kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa agar kehadiran-Mu selalu dirasakan. Amin. Anak-anakku sekalian, dengarkanlah nasihat orang tua. Takutlah akan Tuhan. Tak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Kerjakanlah pekerjaanmu dengan setia dan jujur. Dan juga hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Juga kamu harus ingat anak-anakku. Di dalam segala hal, kalaupun kau sudah berhasil, tetaplah rendah hati dan takut akan Tuhan, maka engkau akan berhasil. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, sebagai manusia seringkali kita merasa ragu dalam menapaki kehidupan. Jika saat ini kita merasa demikian, ingatlah bahwa kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita. Dengan penuh iman akan penyertaan dari Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita memulai ibadah dengan berdiri dan menaikkan pujian baginya. Quarter life crisis kayaknya udah menjadi sebuah istilah yang tidak asing lagi bagi kita. Sadar atau tidak, buat kita yang sudah berusia 20 tahun ke atas, kemungkinan besar kita pernah atau bahkan sedang mengalami fase ini. Buat saya, fase ini merupakan fase yang paling volatil yang pernah saya alami. Kadang bisa merasa sangat di bawah, kadang sangat di atas. Perubahannya juga bisa terjadi dalam selisih waktu yang sangat singkat. Seringkali juga dalam proses menghadapi fase ini, kita lupa akan keberadaan Tuhan. Medley yang saya aransemen dari lagu Di Muka Tuhan Yesus dan Gereja Bagai Bahtera ini mengilustrasikan pengalaman saya dalam pergumulan yang saya rasakan di fase quarter life crisis. Saya bagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah saat saya merasa di atas, namun lupa akan kehadiran Tuhan. Ketika sadar, saya juga menyadari betapa kecil dan hinanya saya tanpa Tuhan. Seringkali menyesal juga sudah menyombongkan diri, seolah-olah apa yang kita raih adalah hasil dari tangan kita sendiri. Fase yang kedua adalah saat saya merasa di bawah. Merasa tidak berdaya, seolah-olah kita sendirian terintimidasi menghadapi ombak di hidup kita. Namun, di saat ombak tersebut akan menghantam kita sadar kalau ada tangan Tuhan yang menjaga kita, layaknya sebuah bahtera yang kokoh melawan arus dunia. Fase ketiga adalah saat saya merasa Tuhan menjawab doa saya. Saya nggak tahu gimana Tuhan menjawab doa teman-teman di sini. Tapi buat saya, Tuhan itu selalu menjawab dengan caranya, yang ajaib sekaligus sering membuat bingung. Biasanya ketika saya mengharapkan sesuatu, daripada membawa saya ke titik itu, Tuhan membimbing saya untuk berproses melalui jalan yang lebih berputar, namun akhirnya sampai ke titik yang lebih jauh, lebih baik daripada apa yang saya harapkan di awalnya. Karena itu, di fase ketiga ini, kita akan mendengarkan alunan musik dengan irama swing yang mengilustrasikan pertengahan emosi yang senang sekaligus bingung, seperti masalah yang terselesaikan, tapi belum juga. Kita dengarkan bersama-sama medley Di Muka Tuhan Yesus dan Gereja Bagai Bahtera.
Imamat pasal 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Khususnya seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati yang berulang tahun. Ulang tahun nih ya. Ke-100 nih ya. Di hari ulang tahun atau merayakan hari ulang tahun ke-100 ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang bertema Tuhan yang ada di antara kita. Didasari dari Imamat pasal 26 ayat 12. Mengatakan demikian. Aku akan hadir di tengah-tengahmu, aku akan menjadi Allahmu, dan kamu menjadi umatku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang baru saja kita baca adalah salah satu petikan dari berkat Tuhan kepada umatnya di sepanjang Imamat 26 ayat 1 sampai 13. Secara ringkas atau garis besar berkat umat itu dikatakan dalam Imamat 26 ayat 1 sampai 13 itu bahwa umat akan mendapatkan kemakmuran. Umat akan mendapatkan kedamaian dalam arti semua kebutuhan hidup mereka dicukupi. Dan dalam batin mereka akan ada damai sejahtera. Karena mereka akan mendapatkan ketenangan sebab musuh-musuh, sebab binatang buas, mereka akan dihindarkan dari semua itu. Tuhan melindungi mereka. Tetapi ada tetapinya. Semua itu akan diberikan kepada umat berkat-berkat itu kalau umat hidup setia kepada Tuhan. Hidup setia itu adalah hidup taat pada ketetapan-ketetapannya. Nah, pas benar nih Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di usia ke-100 tahun jemaat GKI Kebonjati, umat diajak merasakan atau menghayati kita semua hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya setiap orang Kristen sejak kelahiran barunya, yaitu saat ia baptis atau menerima baptis, meyakini bahwa hidupnya penuh dengan berkat. Tuhan ada bersamanya. Ada damai sejahtera juga dalam batin harusnya. Lalu bagaimana kita khususnya umat jemaat GKI Kebonjati di usia ke-100 tahun ini mewujudkan hidup diberkati oleh Tuhan, sekaligus menandai bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah jemaat GKI Kebonjati. Ini penting sekali. Secara sederhana dalam bukunya Life of the Beloved, Pastor Henry Nouwen itu mengulas kata berkat. Kata berkat atau blessing dalam bahasa Latin adalah benedicere. Lalu kita sering mendengar kata benediction yang digunakan di banyak gereja secara harfiah itu diartikan sebagai bicara atau berbicara, diction, dan baik atau bene. Atau dengan kata lain ingin mengatakan blessing itu adalah mengatakan hal-hal yang baik akan seseorang atau tentang seseorang. Jika demikian, umat yang diberkati berarti umat yang kalau menurut Pastor Henry Nouwen didorong untuk terlatih dan terbiasa hidup bersama, saling mengatakan hal-hal yang baik satu dengan yang lain. Atau dengan kata lain, dengan hal-hal yang baik itu umat saling menguatkan. Saat terjadi umat saling mengatakan hal-hal yang baik dan saling menguatkan, disitulah wujud berkat Tuhan
terjadi atas umat. Disitulah terwujud Tuhan yang tinggal di tengah-tengah umatnya. Saling menguatkan, saling mengatakan hal-hal yang baik, saling memberkati. Sebagai persekutuan orang percaya, kita didorong dan terbiasa untuk terlatih juga untuk saling menguatkan. Penguatan ini penting sekali, saudara. Sulit seorang atau sebuah jemaat untuk hidup merasakan berkat Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengahnya tanpa saling mengatakan hal-hal baik atau saling menguatkan atau saling memberi berkat dengan saling menguatkan itu. Saling memberi berkat dan penguatan itu tidak perlu dibayangkan sesuatu yang sulit, saudara. Contoh sederhana misalnya Pastor Henry Nouwen pernah menunjukkan contohnya. Ada seorang ayah yang mengatakan kepada anaknya yang memiliki kebutuhan khusus, ya. Dia berkata di depan anaknya dan istrinya, "Nak, apapun yang terjadi dalam hidupmu, entah kamu itu sukses atau tidak, menjadi orang penting atau tidak, akan sehat atau tidak, ingat selalu ya, betapa ibumu dan bapakmu, ayahmu ini mengasihimu. Percayalah." Nah, menurut Henry Nouwen, itu adalah kata-kata berkat. Kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang baik, bukan sekedar memuji, tetapi membuat orang yang menerima kata-kata itu dikasihi, dikuatkan. Saya pernah mendengar sendiri suatu hari kalau di GKI Kebonjati ataupun di GKI Jabar lainnya, kalau habis kebaktian suka ada evaluasi ya dalam ibadah. Seorang penatua yang memimpin itu bertanya kepada seorang anggota tim multimedia atau OV ya. Tadi waktu kebaktian ada tayangan lagu pengakuan dosa kok keluarnya terlambat ya. Apa persoalannya? Kemudian salah satu tim OV berkata, "Oh ya maaf, tadi persoalan teknis aja sih. Ya kecil sih tapi teratasi kok." Gitu. Lalu penatua itu berkata, "Sudah ketemu solusinya?" "Oh sudah ketemu, di kemudian pasti baik." Kemudian penatua itu berkata, "Oke Trims, atas usahamu ya. Semangat selalu dalam pelayanan." Nah, kata-kata seperti itu menguatkan. Sebaliknya ada yang bilang, "Kamu ngerti nggak? Ketika Ovi itu terlambat, orang udah mau nyanyi, udah mangap, nggak kelihatan kata-katanya, bingung. Itu kan bikin ibadah nggak khusyuk dan seterusnya." Ya evaluasi sih baik-baik aja begitu, tapi apakah itu menguatkan? Apakah kata-kata itu jadi berkat? Apakah kata-kata itu kata-kata yang baik, yang membangun orang, dia diberkati? Nah, kalau nggak baik, ya digantilah dengan kata-kata yang mengevaluasi, tetapi menguatkan dan baik. Dan tentunya banyak contoh lainnya. Yuk, saudara, di usia yang 100 tahun ini, jemaat GKI Kebonjati, umatnya semakin terlatih mahir saling menguatkan, sehingga orang tahu bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berjalan bersama Tuhan biasanya lebih terasa dihayati pada saat kita mengalami masa-masa yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Kalau semuanya lancar, rasanya kita hampir lupa gitu bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi justru pada saat menghadapi tantangan, pergumulan, kita betul-betul merasakan
Tuhan itu hadir dalam hidup kita, memberikan penghiburan, kekuatan, dan itu dirasakan melalui orang-orang di sekitar kita. Nah, menurut saya, dengan siapa kita bergaul, berkomunitas, itu menjadi hal yang penting. Ke gereja, pelayanan di gereja, punya teman-teman di gereja, itu yang menguatkan saya dan merasakan kehadiran Tuhan dalam masa-masa sulit dalam kehidupan saya. Pelayanan di gereja bukan masalah apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan, tetapi justru melalui pelayanan di gereja, kita bisa berkomunitas dengan teman-teman dan bisa memberikan saling kekuatan di masa-masa sulit, sehingga kita betul-betul merasakan Tuhan itu hadir dalam hidup kita, berjalan bersama kita di setiap masa kehidupan kita. Halo Sobat GKI Kebonjati, selamat sudah mencapai 100 tahun. Tetap jaya, Tuhan memberkati. Tuhan, kami bersyukur atas bukti penyertaan-Mu kepada Israel. Kami melihat bagaimana Engkau memimpin mereka dalam perjalanan. Dalam setiap langkah, Engkau selalu menjaga dan melindungi. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu tidak terbatas waktu dan tempat. Dalam sejarah, kami melihat tangan-Mu bekerja dengan nyata. Terima kasih telah menunjukkan kasih-Mu kepada umat pilihan-Mu. Kami ingin meneladani iman mereka yang setia. Dalam setiap tantangan, kami percaya Engkau akan menyertai kami. Dalam nama-Mu, kami bersyukur atas penyertaan ini. Amin. Anak-anakku sayang, Oma pesan teruslah berdoa dan berkarya dengan jujur. Jauhilah kejahatan. Karena Tuhan tahu apa yang tersembunyi di dalam pergaulan kamu. Banyaklah berdoa supaya umurmu dipanjangkan dan diberkatin Tuhan.